Oke, baik, kita mulai saja ya untuk malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mahasiswa sekalian. Sebelumnya kita kenalan dulu ya. Kita kenalan dulu. Nama saya Henry Mahmud Nawawi. Saya sebagai tutor untuk mata kuliah pemrograman berbasis web. Di sini saya menjadi itu ya, istilahnya jadi, kalau jadi tutor berarti jadi pendamping mahasiswa di universitas terbuka ini untuk menyelesaikan tugas-tugas pastinya. Dan saya harapkan mahasiswa sekalian dapat melengkapi semua tugas, karena kan ada 3 tugas: tugas 1, tugas 2, dan tugas 3. Nah, saya cek ya untuk tugasnya ini ya untuk web dasar gitu ya, mudah gitu ya. Jadi saya harapkan supaya saya bisa meluluskan teman-teman mahasiswa sekalian. Dikerjakan tugasnya, itu sudah saya buatkan tutorialnya di pengayaan gua ya kalau tidak salah, itu sudah saya buatkan. Kemudian sudah saya itu juga step by stepnya. Nah, di tugas itu menurut saya mahasiswa hanya tinggal melakukan ATM, amati, tiru, modifikasi. Karena tugas yang pertama itu membuat sebuah halaman web, tapi isinya formulir. Formulir apa? Formulir data diri mahasiswa. Jadi silahkan. Nah, meskipun demikian ya, nah saya mengajar di sini ya, di UT ini. Kalau untuk web itu 3 kali, karena ketentuan dari prodinya memang 3 kali ya selama perkuliahan. Karena kalau untuk detailnya memang 4 web gitu ya, tutorial web. Tetapi untuk yang pertama itu dari kaprodinya, yang video yang saya share di pertemuan pendahuluan webnya. Nah, sekarang kan web kedua ini saya mendampingi mahasiswa supaya dapat mengerjakan tugas di pertama itu. Ya kan tugasnya hanya ada 3 ya. 3 itu menurut saya mudah-mudah gitu. Yang pertama kan tinggal buat form, yang kedua tinggal uh, Vue.js-nya, yang ketiga tinggal buat desain database. Itu menurut saya mudah. Mungkin disesuaikan dengan kesibukan mahasiswa. Tapi meskipun kita hanya 3 kali pertemuan, saya pastikan kualitas pengajaran saya sama halnya dengan saya mengajar ketika di kampus lainnya gitu. Jadi tidak akan saya bedakan, karena saya mengajar tidak hanya di UT tetapi di kampus reguler ya, dan mata kuliah yang sama, pemrograman berbasis web. Hanya saja bedanya mungkin dari bahasa pemrogramannya. Kaprodi di UT di sistem informasi lebih mengarahkan mahasiswa ke bahasa pemrograman Vue.js. Jadi kalau Vue.js itu bahas pemrograman yang lebih modern. Nah, kalau misalnya mahasiswa buat web dengan menggunakan Java, itu secara klik-klik gitu kan, di satu tampilan halaman itu bisa dilakukan banyak sekali aksi. Nah, tapi sebelumnya saya mau kenalan dulu nih. Setelah saya kenalan, dimulai dulu dari siapa? Dari Dita, coba. Boleh kenalan Dita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Paujia dari UPBJJ Serang. Serang, Banten berarti ya. Oke. Ya, Kesibukannya saat ini bekerja atau fokus di kuliah? tidak Pak, enggak kerja. Oke. Apa berarti bisa lebih fokus ini ya, belajarnya. Nah, karena enak nih di UT ini kalau menurut saya. Enaknya apa? Kita bisa belajar kapanpun dan dimanapun. Jadi itu poin plus kalau menurut saya. Kalau di kampus lain kan di ruangan tiap hari harus ke kampus yang ada kalau ada jadwalnya gitu. Di sini lebih fleksibel. Oke.
Terima kasih Dita. Selanjutnya silakan Gilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gilang Tegar Prakasa. Saya berasal dari UPBJJ Jakarta. Oh, Dan ya. untuk kesibukan saya, sekarang, saya kuliah nyambi kerja juga. Nah, bidang IT. Bukan sih Pak, Oh, ya, lebih ke ya buruh harian lepas lah bisa dibilang. ya nggak apa-apa. Mudah-mudahan dengan bisa belajar ini ya bisa nanti meningkatkan skill dan kemampuan kita di lapangan. Baik Pak, terima kasih, mohon bimbingannya Pak. Iya. Selanjutnya Anissa Reptianti, boleh? Boleh, silakan Anissa. Belum terhubung. Oke, Abdul Hadi, ABD Hadi, ABD itu Abdul atau siapa Abdi? Soalnya namanya di ABD ya. Abdul Pak. Abdul. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hadi, biasa dipanggil Hadi. Asal dari UPBJJ Jambi. Keseharian saya sebagai IT support di sebuah perusahaan swasta yang ada di Jakarta, tapi ada cabang di Jambi. Itu saja Pak. Mohon bimbingan selanjutnya. Oh, di bidang itunya software atau di bidang hardware? Support IT-nya. Kompleks sih Pak. Oh, berarti tapi hardware dan software kebanyakan ya? Ke network sih. Network jaringan, oke. Yeah. Tapi web udah familiar berarti ya? Semenjak di UT ini aja sih Pak. Semenjak di UT, oke. Iya. Yeah. Oke, selanjutnya Roma Anna Rivaldi. Halo, kurang ada sih suaranya. Kurang kencang suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roma Andri Rivaldi, asal dari UPBJJ Kota Padang. Sibukan sekarang kuliah aja Pak. Oke. Di Padang jauh ya, berarti di Padang masih siang sekarang ya? Jam sore Pak. Sore ya? Masih sore. Oke, terima kasih Roma Andri Rivaldi. Selanjutnya Anissa. Ya, selamat malam, Pak. Iya, malam Padang. Kembali dari UPBJJ Surabaya. Oh, Surabaya. Berarti udah malam banget dari Surabaya sekarang. Ya. Oke. Baik, terima kasih atas perkenalannya ya. Di kelas saya ini ada 20 orang sih sebetulnya, tetapi nggak apa-apa. Ini ada 6 orang yang hadir juga, kita tetap lanjut ya. Nah, saya menyarankan ya kepada mahasiswa untuk aktif membalas forum-forum diskusi gitu ya. Forum-forum itu kan pengetahuan ya dari mahasiswa tentang apa yang ditanyakan. Setidaknya mahasiswa sudah membaca gitu ya, sudah membaca. Saya pasti baca, saya pasti reply untuk komentar-komentarnya. Karena yang saya baca pun ya mahasiswa ternyata bisa paling tidak pernah membaca apa itu web, itu apa HTML, kemudian apa itu CSS dan JavaScript sebagainya. Jadi ketika nanti lulusan sarjana komputer ya, nantinya Eskom di UT ini
tidak kalah saing kualitasnya dengan lulusan di kampus lain seperti itu. Apalagi UT ini kan kampus negeri gitu, PTN. Nah, baik mahasiswa sekalian, karena tadi kita sudah kenalan, saya mau share materi untuk hari ini. Oke, kelihatan slide saya? Slide saya dapat terlihat? Kelihatan, Pak. Oke, terlihat. Terlihat, Pak. Oke. Jadi untuk materi web 1 ini kita akan pengenalan ke HTML, CSS, dan JavaScript. Jadi pemrograman bahasa web terutama ya, ini pasti kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya HTML, CSS, dan JavaScript. Kenapa? Karena ini penting gitu ya. Apalagi sekarang itu sudah zamannya framework gitu ya. Saya biasa mengembangkan website, sebuah project web itu menggunakan framework sekarang, karena untuk yang HTML, CSS ini rentan sekali untuk dari sisi keamanannya gitu ya. Kenapa rentan? Karena dia bisa diinjek scriptnya gitu. Kalau dengan framework kan sudah ada keamanan dan lain sebagainya. Begitupun sekarang kita di UT akan belajar dengan menggunakan framework ya, tapi frameworknya adalah Vue.js. Nanti kita belajar di web ketiga. Oke. Nah, ini pengajaran ini saya pastikan sesuai dengan RAT atau modul yang ada di Universitas Terbuka. Ya, jadi mahasiswa juga bisa download di library UT untuk mata kuliah pemrograman berbasis web. Oke. Kemudian apa itu HTML? Ya, HTML itu singkatan jadi Hypertext Markup Language. Jadi bahasa pemrograman yang hyper banyak gitu ya. Kemudian yang kita lihat itu cuman tampilan halaman web, tampilan halaman form. Nah, di belakang itu di backendnya banyak sekali script yang harus diterjemahkan gitu ya. HTML merupakan bahasa standar untuk membuat dan merancang halaman web. Si HTML juga di framework dipakai gitu ya, di semua, karena dia itu dasar ya. Tentu semua website itu pasti ada yang namanya formulir ya secara singkat saja ya, formulir login itu kan bagian juga dari formulir. Kita input username, kita input password. Nah, apalagi kalau register itu lebih kompleks ya, yang banyak sekali. Nah, kemudian HTML itu menjelaskan struktur halaman web menggunakan tag ya, elemen dan tag. Harus diawali dengan HTML, kemudian ada kurung buka, kurung tutup. Nah, itu yang biasa disebut dengan tag. Nah, tujuannya apa gitu? Tujuannya ya tidak lain untuk menyusun konten web supaya lebih rapi, supaya lebih terstruktur, supaya bisa dapat ditampilkan di browser, baik itu teks, gambar, atau media lainnya. Kemudian mendukung hyperlink. Hyperlink itu link yang mengarahkan ke halaman lain ya, antar halaman. Misalnya kita akan membuka halaman home, halaman detail user, halaman profile, dan lain sebagainya. Itu fungsi dari HTML untuk menuju halaman-halaman yang saling bernavigasi. Oke. Nah, secara struktur dasar seperti ini ya. Kita diawali dengan doc type HTML, kemudian head menandakan bahwa dia adalah dokumen dengan tipe HTML. Nah, kemudian title atau judul halaman web adalah yang biasa kita lihat di atas judul halaman itu ketika di landing page. Kemudian dan body, itu body apapun yang ditulis di body adalah yang ditampilkan di mana web kita dibuat gitu ya. Jadi ini body, kurung bukanya ini kurung tutup. Nah, yang ada di dalam body ini adalah yang ditampilkan di dalam halaman web. Nah, jadi pastikan ketika kita membuat sebuah tampilan di halaman web gitu ya, file-file yang akan kita tampilkan berada di dalam kurung buka dan kurung tutup body gitu. Kemudian
Tag yang sering digunakan di HTML, yang pertama adalah heading. Heading ini disimbolkan sebagai H, H1, H2, H3. Semakin kecil H-nya, semakin besar tulisannya. Ingat ya, bukan kebalikan ini. Kalau misalnya semakin besar headingnya, tulisannya semakin kecil. Nanti kita coba gimana H1, H2, H3, dan seterusnya. Nah, untuk menentukan bahwa dia adalah paragraf, maka tulisannya adalah dalam tag H dan tag P gitu ya, menandakan bahwa dia adalah sebuah paragraf. Nah, kemudian ada link. Link ini dibuka dengan tag ahref gitu ya. Ahref sama dengan kemudian URL-nya apa. Jadi ini diisi menuju halaman tujuan ya, URL ini. Dan wajib berada di dalam tanda kutip. Ya, tujuan halaman yang akan kita tuju berada dalam petik 1 ataupun petik 2 itu tidak masalah. Tetapi wajib kalau misalnya kita dalam satu halaman menggunakan petik 2 ya semuanya harus konsisten dengan menggunakan petik 2. Kalau kita misalnya dalam satu halaman menggunakan petik 1, wajib untuk melakukan pengkodean dengan satu petik gitu ya. Jangan dicampur-campur biar nanti kita pusing. Nah, dan text string adalah teks yang dibaca atau yang biasanya nanti ini ada garis bawahnya. Nah, dan ditutup dengan /a gitu ya, tag atau ahref. Nah, untuk gambar, gambar ini biasanya digunakan untuk IMG ya, image, SRC, source gitu. Dimana source-nya adalah gambar.jpg. Nah, wajib untuk gambar untuk selalu menyertakan tipe datanya, baik itu JPG, baik itu PNG, baik itu JPG, dan lain sebagainya. ALT deskripsi. ALT deskripsi ini biasanya ketika gambar tampil, ketika kita mengarahkan ke gambar, ada nih tulisannya deskripsi. Ya, jadi ini lebih ke title biasanya. Nah, yang selanjutnya tag HTML yang sering digunakan adalah daftar atau bullet and numeric ya. Ada bullet OL dan LI, ada UL dan LI. Kalau OL ini untuk bullet, kalau UL ini biasanya untuk teks ya. Jadi kalau misalnya datanya berbentuk bullet and numeric gunakan OL, tapi kalau misalnya datanya berbentuk teks gunakan UL, dan LI ini adalah link tujuan gitu. Jadi OL dulu, li 1, li 2, li 3 baru ditutup dengan OL terakhir. Nah, begitupun dengan UL. Jadi UL ini ibaratnya cangkangnya, LI ini adalah isinya. Itu ya dalam sebuah web. Kemudian itu untuk HTML. Atribut ya, atribut di HTML. Nah, apa sih atribut di HTML itu? Ya, atribut memberikan informasi tambahan tentang elemen HTML. Atribut ini digunakan di dalam tag pembuka seperti halnya ahref ya, tadi ahref, SRC, ALT ini sebagai pemberitahu bahwa itu adalah sebuah elemen yang digunakan untuk menuju link, menuju gambar atau menyediakan alternatif lainnya. Oke. Nah, itu untuk HTML. Jadi secara garis besar HTML adalah kumpulan dari halaman web yang dituju ya, yang membentuk sebuah halaman-halaman, kemudian diakses dan membentuk satu kesatuan menjadi sebuah website. Jadi halaman-halaman website namanya HTML. Nah, selanjutnya ada CSS ya. CSS itu Cascading Style Sheet. Nah, ketika kita membuat sebuah halaman web, tentu ya harus ada CSS. Kenapa CSS ini penting? Nah, bayangkan saja ketika kita tanpa menggunakan CSS, website yang kita buat akan polos putih dengan tulisan berwarna hitam. Udah itu saja ya. Nah, dengan adanya CSS, tulisan-tulisan itu, dokumen-dokumen itu menjadi berwarna. Ada yang warna merah, ada yang warna kuning, kemudian ada yang tampilnya ke samping, ada yang tampilnya di tengah, ada yang tampilnya di atas. Itu fungsinya di CSS. Nah, CSS ini kita akan pelajari dasarnya gitu ya. Karena pada kenyataannya CSS ini untuk pembuatan website framework khususnya kita menggunakan Bootstrap gitu ya, Bootstrap untuk templating. Jadi sudah ada gitu ya di website yang menyediakan style CSS plus websitenya. Nah, tetapi kita harus paham dulu gitu CSS-nya di mana letaknya. Supaya nanti apa? Supaya nanti ketika ingin membuat sebuah perubahan, kita sudah tahu tata letaknya di mana gitu. Nah,
Ini CSS digunakan untuk mengatur tampilan dan format elemen-elemen HTML. Nah, tadi CSS memungkinkan kita mengubah warna, ukuran, posisi, kemudian jenis huruf, jenis tulisan, dan desain lainnya. Nah, sudah ya. Kemudian tujuannya ya pasti untuk desain. CSS itu untuk desain, kemudian menyederhanakan proses pemeliharaan dan memungkinkan desain supaya lebih responsif. Ya, dan bisa dipakai di berbagai ukuran layar. Makanya ketika kita buka website, misalnya websitenya UT aja ya, e-learning UT, dia bisa dibuka di browser, dia bisa dibuka di HP. Nah, itu menggunakan CSS, bisa digunakan tab gitu. Tidak, ketika kita buka di HP, ukurannya kan menyesuaikan di HP gitu, tidak melebar jadi ukuran tab atau ukuran laptop. Nah, itu menggunakan CSS. Oke. Nah, CSS ini sama halnya seperti JavaScript ya, dia bisa ditulis jadi tiga jenis gitu ya. Mau pakai yang mana tergantung kebutuhan gitu ya. Kalau mau ditanya mau pakai yang mana ya tergantung kebutuhan. Bisa ditulis inline, jadi inline itu di dalam sebuah barisnya ini. Nah, style color blue artinya si style CSS ini hanya digunakan untuk teks ini, teks di dalam tag P ini ya. Ini adalah teks berwarna biru, jadi si teks ini akan berwarna biru karena di set stylenya color warna blue, dan ini hanya berlaku untuk dia saja, tidak berlaku untuk keseluruhan teks. Karena apa? Karena dia menulisnya pada inline atau di dalam baris. Oke, itu. Yang kedua, CSS ini bisa diletakkan di internal, tetapi dia adanya di heading atau di head. Diawali dengan tag style, kemudian stylenya menggunakan P, misalnya paragraf berbentuk color. Nah, setiap tag yang didefinisikan atau yang dipanggil kelasnya P, maka semuanya akan berwarna merah. Ya, jadi dia cukup buat satu kali, tetapi bisa dipanggil di berbagai elemen, di berbagai teks. Misalnya paragrafnya ada 5, dia bisa dipakai di 5 paragraf itu. Nah, itu untuk yang internal. Tapi kalau untuk yang inline, dia hanya dipakai di paragraf tertentu atau di paragraf yang dipilih. Ya, itu perbedaan inline dan internal. Persamaannya apa? Sama-sama diletakkan di satu halaman HTML yang sama. Gitu ya. Jadi dia ada di badan HTML-nya itu sendiri. Nah, selain itu ada jenis penulisan CSS yang ketiga, yaitu eksternal. Kalau eksternal ini disimpan terpisah filenya. Jadi kalau misalnya kita buat website, ada file index.html, ada file style.css. Ya, penamaan extension CSS ini menunjukkan bahwa dia adalah sebuah file cascading style sheet. Nah, kemudian dia itu wajib dipanggil di headnya link rel style sheet href. Nah, href ini menunjukkan ke halaman style.css. Kalau misalnya dia berada dalam satu folder yang sama, misalnya kita buat sebuah folder belajar. Dalam folder belajar ada style.css, ada file index.css. Nah, si file href style CSS ini dipanggil di dalam index HTML itu. Ya, kalau misalnya dia berada di luar folder, maka wajib dituliskan dulu foldernya, baru filenya. Gitu ya, itu untuk CSS. Nah, untuk properti-properti yang biasa digunakan ya, sebetulnya ada banyak sekali. Ada properti untuk latar belakang, ada properti untuk warna, ada properti untuk huruf, ada properti untuk margin, tergantung kebutuhan mana yang akan kita pakai. Gitu ya. Kalau misalnya kita butuh warna nih, latar belakang warnanya hijau, ya kita tinggal pilih color backgroundnya warna hijau gitu. Kalau misalnya kita butuhnya latar belakangnya cuma 80% dari seluruh halaman web 100% ya, ya kita pakainya berarti untuk 80% itu. Nah, selanjutnya selain CSS ada juga JavaScript ya. Kalau JavaScript ini lebih di atasnya HTML, di atasnya dia itu menggunakan Node.js ya. Jadi format penulisannya nama file .js.
Nah, JavaScript juga digunakan di browser dan dia bisa dipakai client side, juga bisa digunakan sebagai server side. Kalau digunakan dari client side berarti dia digunakan di satu tag HTML, nanti ditulis di bawahnya, biasanya di bawah ya, menggunakan script tag ya, artinya kurung buka script, kemudian JavaScript-nya apa, dan diakhiri dengan garis miring script ya. Contoh interaktifnya slider gambar, validasi form, pop up ya. Slider gambar kalau misalnya kita biasa buka website gitu ya, ada yang biasanya geser-geser gitu ya, gambar 1 geser, gambar 2 geser, itu menggunakan slider. Nah, itu diatur dengan menggunakan JavaScript. Nah, JavaScript juga digunakan untuk membuat website yang dinamis dan interaktif ya, seperti hanya ketika kita mendaftar ya, kemudian kita simpan, kemudian ada pop up gitu ya, pendaftaran berhasil, atau ada pop up pendaftaran gagal, itu menggunakan form ya, validasi form dan pop up. Itu fungsi-fungsi dari JavaScript. Kenapa penting? Karena dengan menggunakan JavaScript kita cukup hanya satu file ya, satu file itu untuk menampilkan pesan apakah formulir yang kita buat itu sukses atau tidak gitu ya. Jadi kita tidak menggunakan halaman lain. Jadi satu eksekusi berada di satu halaman web itu sendiri, di halaman HTML itu sendiri. Itu fungsi JavaScript. Nah, kelebihannya adalah dia bisa menambahkan interaktivitas di halaman HTML, bisa digunakan pada semua browser, bisa berkomunikasi tanpa reload gitu ya, atau ayat yang biasa muter gitu untuk melakukan proses. Nah, dengan JavaScript bisa satu proses di dalam satu halaman yang sama. Dia bisa digunakan di front end, juga bisa digunakan di back end. Ya pasti untuk web pasti ada Node.js. Nah, JavaScript, contoh JavaScript. Nah, di sini adalah tadi ya halnya seperti style. Dia bisa di internal, bisa di external, bisa di inline. Gitu. Kalau dipraktekkan di modul pengerjaan 2, saya sudah menerangkan ya bagaimana cara penulisan JavaScript di inline, bagaimana JavaScript di external, bagaimana penulisan JavaScript di internal. Itu kasusnya. Kalau misalnya contoh ya, di tag button, ketika button ini diklik ya, dia akan memunculkan pesan, tampilkan pesan. Mana pesannya? Ya ini dia. Klik saya, pesannya dibuat di style pesan. Gitu. Nanti kita praktikan. Oke, seperti ini. Ya, ketika klik saya, nah klik saya ini di indeks gitu ya, di halaman indeks ya, di halaman latihannya. Nah, ini adalah pesannya gitu ya. Ketika diklik ya, dia ketika hanya akan muncul ketika dia klik gitu ya, karena dia tampilnya on click. Ada on change. Kalau on change ketika loadnya dijalankan baru dia menampilkan pesan Java ini. Oke. Kemudian kesimpulannya, JavaScript adalah bagian penting dari pengembangan web, kemudian digunakan bersama HTML dan CSS untuk mengembangkan aplikasi web modern, kemudian memiliki ekosistem luas gitu ya, seperti React, Vue, Angular, Node, dan sebagainya. Tapi yang akan lebih difokuskan pada modul ini ya, hasilnya menggunakan Vue gitu ya, ekosistemnya Vue.js ya. Ini jangan salah penyebutannya, bukan Vue ya, tapi Vue ya. Nah, sekarang gitu ya, sebelum ke praktikum ya, apakah ada pertanyaan terlebih dahulu sebelumnya? Oke. Atau kita lanjut dulu ya. Oke, lanjut dulu. Nah, saya sudah menginstruksikan untuk menginstal tools Laragon dan VS Code untuk mempermudah kita dalam melakukan pengkodingan. Ya, kenapa VS Code? Karena VS Code itu menurut saya extensinya paling banyak dibandingkan dengan bahasa pemrograman yang lainnya, gitu ya, web editor lainnya. Saya pernah menggunakan Notepad++, kemudian menggunakan Sublime Text, dan menggunakan Visual Studio Code. Nah, yang paling enak menggunakan Visual Studio Code. Nah, di folder yang pernah saya share di materi pengerjaan 1 tentang instalasi Laragon. Nah, karena kita akan membuat sebuah web, ya pasti kita harus punya web
server dong, gitu ya, harus punya server. Ini halaman e-learning.ut.ac.id juga berada di dalam server, tetapi servernya adalah server online, gitu ya, server online. Di mana server online itu ya kita harus bayar ke penyedia layanan hosting, seperti halnya Berniaga, kemudian Niaga Hoster. Itu adalah website-website penyedia layanan hosting. Atau kalau misalnya kita punya modal lebih, ya kita bisa beli server untuk kita sendiri, tapi harganya ya memang mahal gitu. Maka dari itu, kenapa hosting ini sifatnya sewa gitu ya, berlangganan, ada yang 1 bulan, 1 tahun, 3 tahun, dan perpanjangan. Karena ya kita juga ke Microsoftnya sewa gitu ya, untuk yang si hostinger itu. Nah, pada materi pengajaran 1 yang sudah saya share, di sini saya sudah memberikan tutorial tentang instalasi Laragon. Nah, salah satu web server yang familiar ya saat ini adalah Laragon. Kenapa Laragon? Karena Laragon ini multi PHP. Dia bisa dipakai PHP 7, dia bisa dipakai PHP 8, dia bisa dipakai PHP 6, dan lain sebagainya. Dibandingkan dengan Sampipi. Kalau Sampipi, dia itu ketika kita instalasi, versinya, misalnya kita install versi 7, ya udah versi 7 aja gitu. Ketika kita punya sebuah website yang harus upgrade ke versi 8, ya kita harus install lagi Sampipi-nya. Nah, kita harus itu lagi datanya, buat lagi datanya. Kalau Laragon tidak, ya Laragon ini bisa menggunakan PHP 8, PHP 7, PHP di bawahnya pun bisa kita ubah-ubah secara otomatis. Nah, karena kebetulan saya menggunakan PHP 8 ya ini ya. Jadi kalau misalnya settingan dari teman-teman yang saya share untuk toolsnya itu menggunakan PHP 8.1, ya sama saja ya. Karena untuk pemrograman berbasis web ini 8.1 sudah tinggi untuk versi web dari web servernya. Kalau misalnya sudah diinstal, nah kita harus menjalankannya dengan cara mengklik start or, ya baru dia berjalan untuk fungsinya gitu ya. Nah, lalu bagaimana ketika kita ingin membuat sebuah halaman web? Ya, untuk membuat sebuah halaman web kita wajib memiliki nama websitenya itu sendiri dulu. Nah, di Laragon ya yang sudah kita install, kita bisa melihatnya di drive C. Di drive C ini ada Laragon, ada folder Laragon. Nah, ketika kita ingin membuat sebuah project web baru di www atau www. Disinilah letak website kita. Gitu. Oke, kalau misalnya mau gitu ya, mau dicoba, silahkan di sini dibuat new folder. New folder. Misalnya belajar website. Oke. Kalau sudah, kita buka lagi ke Laragonnya. Apakah sudah terbaca folder belajar website kita? Klik kanan, pilih www di sini. Oh, ini sudah ada belajar website. Kita klik. Nah, akan tampilan sebuah halaman belajar web. Tetapi isinya belum ada nih. Nah, maka dari itu kita harus mengisinya. Apa yang ingin kita isi? Ya, tampilan website kita. Apa yang ingin kita buat di websitenya. Nah, untuk membuat halaman website, maka kita perlu adanya web editor. Dalam hal ini menggunakan Visual Studio Code. Oke, seperti ini ya Visual Studio Code. Kemudian kita pilih di file ini Open Folder. Nah, Open Folder, arahkan ke folder yang sudah kita buat tadi di Laragon, www, kemudian di belajar website. Nah, ini adalah halaman website yang akan kita buat. Untuk memulai, bagaimana cara kita membuat sebuah halaman web? Kita klik new file. Ya,
New file yang pertama misalnya ini adalah halaman 1. Ingat, extensionnya adalah HTML. Nah, sebetulnya extension website ini ada HTML, ada PHP. Perbedaannya adalah kalau extension HTML ini sifatnya statis. Kalau PHP sifatnya dinamis, gitu ya. Apa perbedaan dari statis dan dinamis? Kalau statis ini dia tidak bisa memanggil variabel lain atau variabel string lain. Kalau menggunakan dinamis, dia bisa berubah-ubah, gitu ya. Ketika stringnya dipanggil, ya dia akan berubah sesuai dengan nama stringnya. Oke, kita mulai saja ya dengan halaman1.html. Nah, doctype HTML, kita pilih HTML. Nah, ingat head, kemudian title. Nah, title ini yang akan tampil di halaman website kita. Ini adalah title, contohnya ya. Adalah title. Kemudian setelah head, jangan lupa adalah body. Nah, body. Body. Oke, kita tulis apapun di body, misalnya halo, ini adalah halaman website saya yang pertama. Oke, segini dulu ya. Kita simpan ctrls atau bisa file, klik save. Nah, kita balik lagi ke projectnya. Nah, localhost belajar website ini kita refresh. Oh, sekarang sudah ada satu halaman. Nih, satu file baru namanya halaman HTML. Kita klik. Oke, halo, ini adalah halaman website saya yang pertama. Ini segala sesuatu yang ditulis di body akan tampil di body ini. Lalu title tadi di mana adanya? Ini. Lihat, ini adalah title. Ya, title ini yang muncul di halaman di headnya ya, paling atas website kita ketika diakses. Nah, sekarang kita akan memakai sebuah tag HTML. Salah satunya adalah tag heading atau kita tulisnya H1. Kemudian kita akan menuliskan kalimat ini, kita potong, kita simpan di sini, klik simpan. Maka tulisan head ini akan berubah yang semulanya standar seperti ini menjadi besar. Tuh. Oke. Sampai sini. Ada yang ingin bertanya terlebih dahulu? Setelah membuat halaman web. Itu ya, project yang pertama. Ingat ya. Oke. Harus itu ya, kalau bisa sambil dipraktikan. Kalau misalnya saya kecepatan ngajarinnya, ya silahkan di itu Pak, kecepatan gitu. Ya. Oke, kalau misalnya sudah bisa di sini, berarti satu langkah kita sudah bisa membuat sebuah halaman website. Kemudian, oke, saya tanya dulu deh. Gilang, Anissa, kemudian siapa lagi? Abdul Hadi. Sampai sini bisa paham tidak apa yang saya sampaikan? Sudah bisa paham, Oke, Pak. Tapi harus diulang juga. Iya, ini nanti recordnya saya kirim ya. Oke. Lebih enak sih, lebih langsung praktikum kalau enaknya. Oke, lanjut ya. Oke. Lalu di mana kita akan menyimpan sebuah text style, gitu ya, CSS. Nah, CSS ada tadi bisa digunakan secara inline, bisa digunakan secara apa namanya, internal, inline, dan menggunakan eksternal. Kita coba dulu dengan menggunakan yang internal gitu ya. H1 ini kita buat kayak tadi.
style color blue gitu ya. Buat lagi deh. Style color warnanya blue. Ini adalah teks biru. Kita simpan, kemudian kita balik ke halaman webnya. Nah, ini adalah teks berwarna biru, atau kita ingin ubah ini misalnya berwarna merah, teks berwarna colornya kita ganti jadi red. Nah, untuk penulisan color ini bisa menyebutkan langsung warnanya, atau kita bisa menggunakan RGB ini adalah bilangan heksa gitu ya, yang tidak, misalnya kita nggak tahu warna apa gitu ya, tapi kita ingin warna itu, ya cari aja RGB-nya apa. Oke, kita simpan, kita refresh. Nah, ini jadi warnanya warna hijau gitu ya. Nah, kalau misalnya kita mau membuat si CSS ini di eksternal gitu ya, eksternal, maka kita buat file baru dengan nama style.css ya. Dia menandakan bahwa dia adalah file CSS. Nah, apa yang ingin kita ubah, misalnya kita contohnya tadi ya, body, yang biasanya body ini berarti yang biasanya dipakai di body background color ya. Misalnya kita ingin pakai background colornya warna hitam misalnya. Kemudian padding, oke, paddingnya bisa auto. Kemudian margin bisa bottom gitu ya, auto. Kalau auto berarti dia otomatis. Ini kita simpan saja ya untuk contoh badinya. Kemudian cara pemanggilannya sini, taruh, simpan di dalam tag head gitu ya. Nah, tuh di sini bisa dibaca ya, link rel style sheet gitu ya, link rel style sheet ya, ref apa namanya, style CSS. Oke, jadi dia memanggil nih, dia memanggil terpisah di ekstensi.css gitu ya. Kalau sudah, ini kita simpan. Nah, kemudian cara memanggil supaya body ini bisa terbaca gitu ya, ini kita sebelumnya seperti ini dan belum terjadi apa-apa, maka kita perlu menambahkan sebuah kelas di bodinya. Body class, kelasnya apa? Ini dia kelasnya, body. Nah, kita simpan. Background color, coba di browser lain, soalnya biasanya kebacanya catch-nya biasanya. Oke. Oke. Sebelum kita coba sini, body length style shape, harusnya ini sudah berubah jadi warna hitam nih. Oh sorry, ring rail style sheet, Oke, udah ya, berubah jadi warna hitam. Tadi ada typo, harusnya ini style sheet karena kita menggunakan style.css.
backgroundnya tadi warna hitam ya. Oke, jangan hitam biar gak nutupin apa tulisannya. Kita ubah badinya menjadi warna apa nih? Demo request warna kuning, hijau. Yang hijau sudah dipakai, warnanya aqua. Kita simpan. Oke, ini ya. Jadi si bodinya sudah berubah menjadi tampil warna biru. Jadi begitu penulisannya, begitu pun untuk P gitu ya. Misalnya halaman P, kita akan membuat style untuk P. Ya, P ini kan ditulis di inline. Ya, ditulis di inline. Nah, kita ingin membuatnya di style sheet gitu. Style sheet. Kemudian untuk P kita buat tadi apa tadi? Font stylenya pertama font family. Font family ini kita pakai Gielsen, sans serif, kemudian ada font size. Font size ini untuk ukurannya kita ubah menjadi large, lebih besar gitu ya. Misalnya satu itu aja. Nah, kemudian di halaman HTML-nya kita ganti P style sheet ini, atau kita bisa copy ya supaya ada perbedaannya. Kita copy P, tapi ini kita ganti class. Nah, class sama dengan P gitu ya. Ini artinya kita memanggil kelas di P yang ada di style sheet. Kita lihat apa yang terjadi. Nah, perbedaan tulisan ini hasil dari apa ya, CSS eksternal. Tuh, jadi dia itu hanya ada di sini gitu loh perubahannya. Kita ubah misalnya warna font colornya, font font style nya kita ubah talik aja lah ya, untuk menambahkan lainnya ya. Jadi segala sesuatu, nah untuk yang berubah di P ini akan berlaku di semua tag yang ada P-nya, karena dia sudah dikasih tags untuk HTML. Tag style sheet di HTML-nya. Nah, itu contoh penerapan daripada HTML dan CSS. Kita lanjut. Selanjutnya adalah kita membuat tabel dan kolom gitu ya. Di dalam sebuah HTML ya, ini ada namanya baris dan kolom. Kita buat terlebih dahulu kita pilih, tulis aja latihan aja ya, latihan 1.html ya, supaya enggak lama gitu ya. Ini copy karena kita akan pakai Ctrl C, kemudian di sini Ctrl V. Nah, karena tag HTML-nya belum kita copy, kita jangan lupa sertakan HTML supaya ini ada tutup buka dan tutup kurungnya. Ini adalah tabel gitu ya. Nah, tabel, kemudian tabel itu kita harus menyimpan di body. Oke. Nah, tabel diawali dengan kata table. Nah, dalam tabel pasti ada kolom. Kolom namanya tr. Dalam kolom ada baris. Baris dengan nama tide. Nah, tide ini yang berisi isian daripada apa yang akan ditampilkan di tabel itu. Kita tulisnya label 1 tide-nya misalnya nama gitu ya. Nama. Kemudian kita tide lagi. Kenapa tidak lagi? Karena ini untuk baris, karena baris itu banyak ya. Nama misalnya Anissa Reprianti misalnya. Ini kita simpan.
kita panggil lagi di website ke belajar ya, belajar website, enter. Nah, kita sudah punya halaman lain yaitu latihan. Klik. Nah, nama Anissa sudah tampil ya. Ini kalau misalnya kita mau tampilkan baris pada tabelnya, maka pilih namanya border itu ya, tagnya border 1 untuk menampilkan baris dan kolom yang ada pada tabel ini. Oke, ini sudah 50 menit ini berlangsung proses saya ini 30 menit lagi ya untuk menerangkan ya, supaya nanti selesai tugasnya. Oke, di dalam HTML ini ada juga tabel ya. Tabel ini untuk merapihkan, lebih ke merapihkan bagaimana cara kita membuat sebuah tampilan. Oke, kalau misalnya mau pakai heading, mau pakai judul ya, ingat pakai heading. Ini berarti ini identitas mahasiswa. Oke, ini tadi kita copy aja nama, kemudian selanjutnya adalah name, kemudian ini kita kasih, kemudian kita pilih lagi kelas, misalnya kelas 7A gitu ya. Kemudian apalagi sign kelas, berarti ini kita isi dengan alamat, misalnya kita ada di Jakarta. Kita simpan, refresh. Nah, identitas mahasiswa, nama, name, kelas. Nah, kalau tidak menggunakan tabel, dia akan terus ke samping ke sini. Nama ke samping, name ke samping, kelas ke sampingnya. Fungsi tabel ini untuk merapihkan data-data yang sifatnya sejenis atau homogen. Misalnya nama ini kan dalam satu itu ya, dalam satu istilahnya satu grup gitu ya, satu grup identitas. Jadi supaya rapih penulisannya ya kita menggunakan tabel. Nah, itu tabel. Di HTML juga kita ada formulir ya. Apa fungsi daripada formulir? Nah, formulir itu berfungsi untuk mengirimkan data atau menginput data. Kalau di sini ya, di sini kita menulis data secara statis ya, statis dengan menggunakan tembak langsung. Nama ditembak dari halaman webnya, alamat ditembak langsung. Nah, dengan menggunakan formulir kita bisa mengisi sesuai dengan apa yang akan kita inginkan gitu. Ya, contohnya di tugas 1 ya, ini untuk tugas 1 untuk gambaran tugas 1 itu kan membuat identitas. Nah, jadi silakan mahasiswa direkam mahasiswa membuat identitas dengan menggunakan formulir. Oke. Jadi menggunakan Zoom ya, Zoom yang free aja sambil direcord. Saya minta tidak lebih dari 5 menit supaya saya bisa memeriksanya dengan cepat gitu ya. Nah, mahasiswa silahkan yang pertama kali adalah memperkenalkan diri dan wajib on cam ya. Perkenalkan, nama saya misalnya Anissa Reptianti. Saya akan mengerjakan tugas 1 yaitu membuat identitas mahasiswa. Nah, yang digunakan adalah form dan tabel ya. Form untuk mengisi data mahasiswa, tabel untuk merapihkan data-data inputannya. Oke, saya contohkan. Tugas 1.html ya. Nah, jangan lupa doc type-nya adalah HTML, pembukanya bahasanya adalah HTML. Ini kemudian head-nya jangan lupa menggunakan title. Title-nya adalah tugas 1 pemrograman berbasis web. Oke. Di body Oke, di body kita akan menuliskan heading yang pertama sebagai judul identitas mahasiswa. Oke. Nah, tadi karena kita menggunakan formulir, maka wajib menuliskan tag form. Nah, tag form ini kita buat supaya rapih dalam bentuk
tabel. Oke, tabel. Nah, ingat ya, dalam tabel itu atau dalam formulir itu ada yang namanya form inputan. Ya, yang pertama nama saya. Ya, supaya nama saya ini bisa kita input sendiri, maka kita wajib menambahkan tag form, yaitu input type. Ya, input type tipenya adalah text. Nah, name-nya adalah nama. Ini nama ini untuk mengisi nama. Nah, kemudian ini supaya cepat ya. Tadi saya bilang sorry, PR-nya kelewat. PR. Oke, kita simpan. Ini kita copy. Name. Diganti name-nya, setiap file inputan wajib ya memiliki nama yang berbeda, name-nya berbeda. Karena ini untuk digunakan untuk menampung nama, ini digunakan untuk menampung name. Itu. Ini kita contoh ya. Kita simpan terlebih dahulu. Kita balik lagi ke halaman webnya. Kita refresh, sudah ada tugas 1 HTML. Nah, kalau tadi yang latihan 1 ya, namanya sudah dibuat otomatis di sini menggunakan statis. Tuh, tetapi di sini kita mengisi sendiri. Anissa. Name. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5. Gitu ya. Itu perbedaannya. Bagaimana kita menginputkan statis dan dinamisnya. Yang diminta di tugas 1 itu apa? Buatkan secara dinamis. Jadi nama diinput sendiri, kemudian name diinput sendiri, dan identitas lainnya diinput sendiri. Nah, kemudian tipe ya, tipe untuk inputan ada apa saja sih? Nah, tipe input data dalam HTML ada teks untuk nama dan sebagainya, untuk jenis karakter berbentuk string. Ada number ya, tagnya misalnya number ya. Number ini untuk menginputkan data khusus berbentuk angka. Nah, kita simpan. Nah, lihat ada ininya, ada tombol ke atas dan ke bawah. Tuh 4. Jadi dia semakin bertambah angkanya gitu ya. Kemudian ada tipe data date and time. Nah, contohnya tanggal lahir. Tipenya date. Tuh, dia bisa memilih tanggal tanpa kita menginputkan langsung. Kalau ini kan inputkan. Ya, semuanya di file inputan. Tapi ini kita milih. Tuh. Oke. Nah, apabila formulir ini sudah kita isi, jangan lupa untuk menambahkan button submit. Nah, input type submit. Oke. Value-nya simpan. Ya, ini. Nah, value ini yang akan menampilkan nama buttonnya. Tuh, ini simpan. Dan ada satu lagi button untuk reset ya, mengkosongkan formulir yang sudah kita input. Dia namanya input type, namanya reset. Oke, value-nya kita isi batal. Nah, kan biasanya suka ada gitu ya.
ada simpan, ada batal. Nah, simpan ini akan mengirimkan data ya, menyimpan data ini di nama nomor HP ini ke dalam database. Sedangkan batal ini mengosongkan formulir ini. Contoh, misalnya ini kita sudah isi Anissa, nomor HP-nya 085666. Tanggal lahirnya misalnya hari ini. Kalau simpan, dia akan menuju halaman lain untuk mengirimkan atau mentransferkan data ke database. Kalau batal, dia akan mengosongkan isi daripada apa yang sudah kita tulis. Gitu. Untuk HTML digunakan dalam penulisan formulir dan juga menggunakan tabel. Fungsinya apa gitu ya? Fungsinya ya supaya rapi gitu, menggunakan tabel ini supaya rapi. Kalau misalnya kita tanpa menggunakan tabel, NIM ditulis sendiri seperti ini ya, kita contoh ya. Tugas 2 misalnya HTML. Ini supaya cepat kita copy saja di tugas 2. Oke, ini belum ada tutupnya. Ini juga belum ada tutupnya body, dan HTML juga belum tutupnya. Kita tambahkan. Oke, di body. Di dalam formulir di sini input NIM. Kalau misalnya tanpa menggunakan tabel ya. Apakah ini bisa? Sebetulnya bisa saja. Input type text karena dia berbentuk teks. Name, jangan lupa name, namanya NIM. Oke, selanjutnya input nama. Input type masih teks dan name-nya nama. Oke, satu lagi input type input nomor, input type number, name-nya adalah no HP contohnya ya. Di tugas 2 ya tadi ya, kita refresh. Tuh, seperti ini. Kalau misalnya kita tidak menggunakan tabel pun, kalau misalnya kita menggunakan apa, tinggal ketik aja di enter. Nah, dalam HTML enter dituliskan BR ya. BR itu break ya. Nah, ini kita simpan misalnya ya. Oke. Tuh. Ada kekurangannya. Kalau misalnya menggunakan tabel dia lebih rapi. Jadi input NIM, input nama dia ditulis dalam satu kolom yang sejajar. Ya. Ini kita bandingkan. Ini lebih rapi, sejajar. Kalau ini tidak sejajar gitu ya. Jadi lebih estetik dengan menggunakan tagging tabel untuk formulir. Oke, sampai sini. Ada yang ingin ditanyakan? Atau mahasiswa mau mempraktikkan, silakan boleh. Ada yang pegang laptop atau komputer, bisa di-share. Ini saya stop share dulu ya. Oke. Mudah kan membuat HTML? Ya sih. Mudah, gampang-gampang susah gitu ya. Tapi kalau misalnya kita sudah terbiasa, itu menyenangkan gitu ngoding itu. Jadi apalagi kalau misalnya ada error gitu ya. Error adalah bagian dari coding yang tidak bisa dilupakan. Kalau misalnya programmer tanpa error, itu berarti masih bukan mahir, tapi dia belum sempurna menjadi seorang programmer. Karena menjadi seorang programmer itu harus error itu harus gitu ya, untuk menguji seberapa baik kita melakukan pengkodian atau seberapa baik kita membuat sebuah sintak.
Nah, sudah bisa ya. Kalau menurut saya, kalau setelah menyimak video ini untuk tugas satu ya, kalau saya sendiri itu sudah bisa lah, sudah bisa mengumpulkan besok gitu kan. Ini saya juga buat hanya beberapa menit ya kan, tidak sampai 1 jam untuk membuat sebuah tag dalam HTML ya. Silakan mahasiswa untuk melakukan rekam gitu ya, record menggunakan Zoom yang itu aja ya, yang gratis aja, karena di Zoom itu sudah ada fasilitas untuk recordnya, jadi lebih enak. Silakan, dari sekarang sesi itunya aja, diskusi aja dari mahasiswa. Kalau yang ditanyakan, kalau misalnya belum paham, biar saya apa ya, mengulangi apa yang mahasiswa tidak pahamnya. Oke, Abdul Hadi itu, Mas Abdul Hadi. Lagi coba buka Laragonnya nih Pak, baru di start. Oke, logonya baru di-install ya. Oke, yang lain? Deadline untuk tugas 1 ya, tugas 1 itu sampai tanggal 12. Jadi saya harapkan supaya mahasiswa tidak mengulang mata kuliah ini gitu ya, tidak mengulang mata kuliah, dikerjakan di waktu sebelum deadline gitu ya. Mau coba present Mas Abdul Hadi? Oke, supaya kita bisa sama-sama untuk itu apa namanya, mengetahui letak errornya di mana. Nah, oke. Ini selanjutnya apa nih Pak ya? Sebelum tampil di saya. Setelah tampil. Sekarang gimana Pak? Belum tampil sih di saya share screen-nya. Ini tampil Pak. Masih belum nih, kenapa ya? Belum tampil di saya. Oke, stop dulu Pak ya. Share-nya itu Share, all itu aja. All share screen atau Windows ya? share-nya share itu aja. Share screen. Screen aja ya. Gimana Pak? Tadi teman-teman yang lainnya tampil tidak ya? Tampil ya. Berapa ya? Nah, sekarang ada. Oke, start all. Ini pertama kita start all ya. Iya betul. Oke. Selanjutnya apa nih Pak? Buka
folder C Laragonnya Folder yang di ini di ya. C. Jadi saya bikin folder ini UTDRS, Pak. Tapi belum tahu. Oh, ada. Oke. Laragon. Oke. Nah, di situ dibuka aja di Visual Studio Code foldernya. Visual Code. Open, Pak ya? Iya, open. Open folder. Iya, open folder. Sini ya. Oke, select folder. Oke. Yes, terus the author. Ini ya. Oke. New file. Latihan 1 aja coba. Latihan 1 ekstensinya pakai .html. Oke. Ini yang pertama tadi ya. Bukan dulu tag HTML-nya, doctype HTML-nya. Kurung buka, pakai kurung buka dulu. Kurung siku buka, doctype. Di tab ya, biar cepat di tab. Button tab. Nah, enter. HTML. Kurung tutup. Enggak. Tetap menggunakan kurung siku buka. HTML-nya. Enter aja biar enak dilihatnya. Oke, pakai tab, tutup, siku tutup. Oke. Nah, di tengah kan enter. Kemudian head. Nah, itu head, di tab, tutup, enter title. Kurung buka dulu. Title. Oke. Misalnya latihan 1. Ya. Oke. Di bawah head ya, di bawah tutup head kita sudah punya title. Di bawah, di baris ke-7 ya, baris ke-8. Body, kita buat badinya apa nih? Oke. Tulis apa aja lah di situ. Ini adalah web pertama saya. Oke. Latihan 1, latihan pertama web saya gitu ya. Oke, kita simpan. Coba load di itunya, di browsernya, buka Laragonnya. Buka Laragonnya. Klik kanan. Enggak, Beb. Bukan begitu. Udah klik ke Laragonnya. Klik kanan. www
di www di atas yang kedua. Oh, Oke, ya itu. Klik. oh, ya. Oke. Oke. Nah, sekarang kan sudah bisa buat sebuah halaman web. Nah, sekarang buat itu tugasnya. Coba untuk tugasnya. Tugas satu ya. Ya, contohnya tugas 1.html. Oke, supaya cepat yang di latihan.html itu kita copy aja. Latihan yang di latihan nah itu Ctrl A copy. Oke. Nah, yang kita ubah kan badinya aja. Ya, itu ganti tugas 1. Nah, yang kita ubah adalah badinya. Nah, badinya kita gunakan tabel dan kolom. Judulnya dulu, apa headingnya? Headingnya tadi gunakan H. Ya. Ya, H1 dulu. H1 dulu, itu untuk judul. Ini di sini ya. Enggak, udah di bawah, di body. Itu kan Di sini, Pak ya? enggak, di body. Oh iya. Ya, Satu. kurung tutup. Apa judulnya? Tugas 1, misalnya itu. Strip identitas pribadi, identitas mahasiswa. Komennya apa, Pak? Identitas mahasiswa. Oke, itu kita sudah punya judulnya ya. Nah, di bawah H1 di baris ke 12. Nah, kita kan ingin menampilkan apa tadi? NIM, nama dan sebagainya, enter. Nah, supaya Tabel ya. supaya lebih rapi, kita menggunakan tabel. Berarti buat tag tabel. Komen. Oke, pom dulu boleh. Ini langsung nama ya? Ya, TR dulu. Row-nya dulu harus itu TR. TR itu text row ya. Kemudian TD. Tidak boleh TR. TR R kecil. Tutup. TD. Oke. Apa? Nih, ini isinya apa? NIM contohnya. NIM. Oke, itu labelnya. Nah, di bawah tutup tidak ya? Di bawah titik. Nah. Oke. Tidak lagi berarti tidak. Baris. Titik 2 saja itu. Oke. Ke bawah lagi. Tidak lagi. Ini kita isi dulu statis ya. Tidak. Misalnya Abdul Hadi. Oke. Nah, dari TR buka sampai ke TR tutup di copy. Nah, supaya cepat. Oke. Paste disalin di bawahnya. Di copy. Oke. Ini berarti nama ya, bukan ini. Iya. Boleh
Oke, lanjut lagi di bawahnya, misalnya tanggal lahir. Jadi OPBJ. Oke, OPBJJ boleh. Tanggal lahir ketahuan tuanya, Pak. Ya, oke, nggak apa-apa. Selanjutnya save. Oke, save. Lihat di webnya. Oke, balik lagi ke webnya. Itu kalau sudah kalau disimpan, balik lagi ke webnya. Kita mau lihat seperti apa sih tampilannya gitu loh. Di mana tadi? Itu geser lagi di tab yang satunya lagi. Di tag, di toolbar yang latihan 1. Nah, ini latih refresh. Oke. Klik. Udah tampil. Di saya belum sih. Coba diklik lagi. Di sini udah tampil nih. Oh, bentar, saya kan di sini Purnet. Oh iya, udah ada. Nah, ya, bisa kan? Nah, lalu bagaimana? Bisa. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya Abdul Hadi ini diketik gitu ya? NIM-nya diketik, UPBJJ diketik. Ya, balik lagi ke tampilan codingannya. Oke. Nah, yang isi daripada Abdul Hadi ini kita ganti menjadi inputan. Nah, kita berikan input type. Terus saya ganti dulu koneksi bentar. Nah, si Abdul Hadi ini jadi kurung buka menjadi input type. Nah, kurung buka input type Yang di baris ke 22. Nah, kan kalau iya, itu kan namanya kan statis gitu ya kan, bisa diisi siapa saja. Input type di kurung buka siku dulu. Harus kurung buka siku dulu bahwa dia adalah sebuah tag. Nggak, dihapus dulu. Kurung siku buka. Oke. Input spasi type. Type-nya apa? Sama dengan petik 2 teks. Oke. Setelah petik 2 spasi name, pakai name. Name-nya sama dengan dalam petik ya, nama. Karena dia akan mendeskripsikan nama itu. atau kutip dulu ya. Iya. Oh. Nah, begini nih. Cek buka input type sama dengan teks. Nah, name sama dengan nama. Itu saya tulis di kolom chat. Untuk menggantikan tadi Abdul Hadi. Oke, ada nggak di kolom chat? Name. Nah, begitu pun name, tinggal ganti name-nya. Ingat ya, name itu tidak boleh ada yang sama. Wajib berbeda untuk setiap inputan. Kalau sama nanti bedrock dan yang akan kebaca adalah yang paling akhir, yang paling bawah.
kebalik nggak? Ya. Iya, itu coba di chat, kolom chat. Oh iya, salah ini. Jangan lupa kurung tutup ya, itu jangan sampai ada yang merah. Itu merah karena ada yang error. Oke, nama itu name, nama harus berada di dalam tanda petik karena dia adalah sebuah string. Input type. Oke. Oke, sudah bisa ya. Oke, setelah itu kita harus punya Bisa, button. Pak. Ya, button simpan dan button Batal. batal. Oke, buat input type-nya Di tr-nya sama lagi di copy. posisinya di mana, Pak? tr-nya di bawah sebelum tr-nya yang itu di copy dulu tr-nya. Oke. Oke, itu satu tr di copy. Oke, dipaste di situ. Submit. Nah, PD-nya nggak perlu pakai UBJ, langsung input type. Input type submit. Ya, kalian berarti namanya submit. Tidak itu betul, tidak. Enggak, tidak itu udah betul. Nah, UPBJ di sini iya. ya. Input type Type nah, spasi submit, berarti dia kan submit. submit. Iya, kan dia button submit. Oke. Nah, dia pakai value tapi bukan name, tapi dia value. Value Simpan. simpan. Oke, buat lagi yang di bawah, ganti teksnya di submit. Value. Bukan name, value. Nah, Berarti ini dihapus ya. nggak apa-apa, nggak dihapus, nggak apa-apa. Ya, dihapus aja itu. Nah, titik duanya aja dihapus. Nggak TD-nya jangan, biar dia rapi. Oke, simpen. Oke, lihat lagi ke webnya. Nah, sudah ada. Oke. Nah, supaya kita ini lebih menarik gitu ya. Nah, kita belajar CSS-nya. Oke, kita belajar CSS-nya. Di file tadi, balik lagi ke codingan. Buat file baru, new file. Dengan nama style.css.
Oke, apa yang ingin kita Oke. rubah? Contoh ya, contohnya background. Berarti kita buat kelas baru namanya body, nama kelasnya body. Body, nggak pakai, kalau itu nggak pakai kurung buka kurung tutup. Ini karena kita CSS. Langsung aja. Body, langsung aja body, kurung kurawal buka. Kurawal buka. Nah, di situ kita settingnya. Contohnya background color. Background color. Nah, itu. Nah, pilih warnanya. Misalnya warnanya aquamarine. Oke, itu dulu. Simpan. Nah, simpan dulu itu. Oke. Ke tugas 1 HTML lagi. Jangan di sini. Di codingnya kan belum dipanggil. Oh, Oke, di head. Nah, panggil dia di head di bawah title. Di atas. Ke atas. sini. Di atas. Di head. Di head. Itu kan style itu taruh di head karena dia akan dipakai di head. Di head di bawah tutup title. Nah, di bawah tutup title. Sini. Ya, di baris ke-6 berarti di enter. Oke, baris ke Nah, ya, sebelum head, pokoknya sebelum tutup head, berarti di baris ke-6 di enter. Nah, di baris ke-6. oke. Baris ke-6. Nah, kita panggil Sebelum title ya. ya setelah title, Iya, ini. sebelum head. Baris ke-7 berarti ya. Iya, baris ke-7. Oke. Berarti panggil kurung buka. Ya, kurung buka siku ya. Oke. Kesini agak itu sih agak loading. Berarti link rel ya, link spasi rel sama dengan style sheet. Nah, kemudian jangan kurawal siku. Nah, Link, link spasi rel. ya, link ini spasi rel sama rel L enggak relnya double L. Sorry, relnya 1 L sama dengan rel sama dengan, jangan dipakai spasi, rel sama dengan style sheet ya, style sheet. Rel sama dengan style sheet. Oke, dalam kurung. Oke, itu sudah ada style sheet. Oke, spasi href-nya, href sumbernya href. Nah, di bawah itu ada href. Nama tadi style.css. Oke, tutup, jangan lupa ketik 2, tutup. Oke, nah di body ya, di baris ke-9 tambahkan spasi kelas. Nah, berarti kan karena kan kita pakai kelas manggil CSS itu. Body spasi kelas sebelum kurung tutup ya. Di baris ke-10 Di ya. baris ke-9. Di baris ke-9. Body, setelah body ya, sebelum kurung tutup. Sebelum kurung tutup body, spasi.
Komennya Pak. Di body kelas body yang tadi dipanggil kelas CSS-nya. Ya, body sebelum kurung tutup body tetap di baris 9, jadi dia sejajar. Enggak di situ. Body itu sejajar dengan body. Di atas body spasi itu kan sebelum ada kurung tutup ya. Body spasi Oke. kelas ya. Oke, sama dengan body. Oke. Petik kurung tutup. Kurung tutup. Enggak, body yang bawah dihapus. Body yang bawah baris ke-11 dihapus karena body ini kita pakai di bawah. Oke, body yang dikasih hapus. Simpan. Coba lihat apa yang terjadi di webnya. Oke, sudah berubah ya barisnya. Nah, kalau misalnya mau berubah nama font UPBJJ itu kan defaultnya itu Times New Roman. Jadi apa namanya? Tinggal tambahkan aja. Nah, tugas ini berarti P gitu kan, atau dalam bentuk apa namanya? Tag P atau paragraf. Tinggal ditambahkan saja. Misalnya tulisannya saya mau apa namanya? Selain book aqua marine, mau calibri dan lain sebagainya. Karena kan default dari HTML-nya adalah Times New Roman. Gitu. Oke. Jadi, kalau misalnya kita mau nambah lagi ya, di enter. Itu kan untuk body. Kemudian kita misalnya pilihnya P gitu ya, P kurung buka, P ini untuk paragraf gitu ya. Nah, di CSSP misalnya kita pilih font size, font color gitu kan, di enter itu di dalam situ tulisnya. Dan font optional, size, font color. Ya, dihapus dulu font strip size nulisnya. Kalau font size kan lebih gede gitu kan. Large, coba larger. Oke, di enter. Enternya sebelum kurawal, jadi harus masuk dalam kurung kurawal. Sini. Enter. Kemudian font itunya, font stylenya. Kalau size-nya font family itu. Font style ini bisa mau bold, mau italic gitu ya untuk style. Kalau font family jenis tulisannya. Nah, biasanya kita pilih aja yang Georgia misalnya. Udah itu aja yang menajah, nggak apa-apa. Selain Times New Roman. Oke. Ini satu. Jangan Times New Roman, kan Times New Roman udah dipakai di defaultnya. Font size-nya kita ubah. Font family maksudnya, font family. Oke, font family pakai yang lain. Yang oke. Jangan lupa kurung tutup tuh, itu merah. Tutup perawalnya kehapus. Oke. Kemudian font stylenya ubah jadi bold semuanya. Di dalam kurawal Pak ya? Iya. Bentar. Font style. Pilih jadi bold.
Nggak ada ya. Yang ada italik. Oke, nggak apa-apa pakai italic. Coba aja. Sipan, Apa? Ada lagi ya? udah aja itu dulu. Sipan dulu aja. Nah, si P ini kita mau hanya diterapkan di tabelnya aja gitu loh ya. Nah, kita simpan ke tugas 1, panggil di tabel. Mana tuh tabel? Tabel, nah kelas. Berarti tambahkan di dalam tabel spasi kelas. Kelasnya apa tadi? P. P aja. Oke, simpan. Gitu ya. Coba lihat lagi di webnya. Yang berubah ya. Ada yang berubah tidak? Atau harusnya tuh tulisannya tuh, kelompok tulisannya. Ini masih temnya Roman. Coba berarti di TD-nya. TD kelas P. Di dalam TD. Apa di form ya? Harusnya sih bisa sih di situ. Karena kita ingin tulisan itu saja. Oke, tapi kalau pakai itu font color, coba kalau di dalam itu aja, di dalam inline. Oke, atau P-nya pakai titik P. Di sini ya. Itu, Pak. Nah. Enggak, di stylenya. Atau diganti di mana? Oh iya. Udah berubah, Pak. Udah. Oke. Namanya. Jadi kalau misalnya mau di set lagi, kalau misalnya mau diulik lagi ya yang lain gitu ya, di tulisan lainnya seperti halnya background hanya untuk nama, background untuk nim, background hanya untuk UPBJJ, itu bisa di set di stylesheet.css gitulah ya. Oke, ini waktunya saya hanya 7 menit lagi. Oke, ini untuk materi hari ini. Jadi bisa ya mengerjakan tugas 1. Jangan lupa direkam. Bisa ya. Kayak yang lainnya bisa. Harus diulang lagi nih. Iya. Ulang lagi. Jadi nanti untuk mengerjakan tugas 1 silahkan sambil rekam, sambil memperkenalkan nama, wajib on cam. Ya, wajib on cam. Perkenalkan, nama saya Abdul Hadi. Saya akan mengerjakan tugas 1 identitas mahasiswa. Berikut adalah codingannya. Silahkan ngoding. Ya, kalau misalnya sudah ada codingnya, tinggal dijelaskan. Ini untuk inputannya. Yang pertama adalah nama, ada nim, kemudian ada dan sebagainya. Kemudian berikut adalah tampilan webnya gitu ya. Tugas 1, kemudian diisi namanya, diisi kolom nimnya, diisi kolom UPBJJ-nya, atau diisi semua file yang diminta di dalam tugas itu.
Oke ya. Kalau sudah misalnya baik, itu adalah hasil presentasi dari Dulu nanti baru dijelaskan Pak. iya, coding dulu baru dijelaskan. Tidak lebih dari 5 menit ya. Nah, videonya simpan di YouTube. YouTube-nya disimpan linknya ke dalam tugas 1. Oke. Sudah paham ya? Oke. Sudah Pak. Kalau sudah paham, saya harapkan semuanya bisa dilakukan praktikum dan dikerjakan tugasnya sebelum tanggal deadline. Oke. Oke, untuk materi hari ini, Ini saya stop ya, share boleh. ya. Oke. Aplaus dulu untuk Mas Abdul Hadi ya. Terima kasih sudah present. Nanti untuk teman-temannya juga bisa diikuti. Oke. Saya harap Izin Pak, nanti kalau misalnya kita ada kesulitan boleh konsultasi by WA ya. boleh, silakan. Silakan. Saya Kasih, insya Allah Pak. saya pasti balas ya chatnya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Ya, ingat ya, dikerjakan dulu sebisa mungkin, jangan sampai karena peraturan di UT ini ya, kalau tugas 1, tugas 2, tugas 3 atau salah satu tugasnya ada yang tidak dikerjakan, gitu ya, mahasiswa tidak lulus gitu. Jangan sampai kita harus ulang lagi semester depan. Gitu. Karena kita sudah berkorban waktu, berkorban tenaga, berkorban pikiran, terutama ya berkorban materi ya, untuk bisa menyelesaikan kuliah ini gitu. Apalagi yang sudah sampai semester 8 ke semester 7 tinggal nyusun laporan itu ya, project. Jadi tinggal selesaikan aja gitu. Apalagi kalau untuk mata kuliah praktikum ini kan hanya ada 3 tugas ya. Kalau materi yang lain yang tidak ada praktikumnya, tidak ada webnya. Ya kalau misalnya ada diskusi ya diisi aja dulu diskusinya gitu. Penilaiannya nanti tutor, biarkan tutor yang menilai, yang penting kita sudah berusaha. Karena setahu saya ya, kalau saya pribadi saya tidak pelit memberikan nilai gitu ya. Kalau misalnya ini sudah sesuai ya, kalau betul harus 100 ya pasti saya kasih 100 gitu ya. Jadi kalau saya mau konsultasi dengan saya nanti di WhatsApp silahkan, saya dengan senang hati nanti mahasiswa insya Allah kalau saya luang gitu ya dibalas ya, tapi jarang sih saya nggak balas mahasiswa, pasti saya meluangkan waktu untuk membalas mahasiswa itu. Karena prinsip saya ketika saya ngajarin ke satu orang, nanti orang itu akan ngajarin lagi ke orang yang lain biar saya kebagian terus pahalanya seperti itu. Oke. Baik, untuk malam hari ini saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman mahasiswa semua yang sudah bergabung. Saya harapkan tadi ingat pesan saya, kerjakan tugasnya. Ya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beraktivitas kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ya kalau mulai, silakan.